Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat berada di atas sunnah kita Nabi Muhammad SAW, serta salawat kita aturkan kepada Nabi kita di hari yang mulia ini, di hari Jumat, dengan memperbanyak salawat kepada beliau. Allahumma shalli alaihi wa sallim taslima. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan mentadabbur salah satu atau ayat yang berhubungan dengan sifat dari ibadah Rahman. Siapa itu ibadah Rahman? Bagaimana karakteristiknya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 63, wa ibadur rahman alladziina yamshuna 'alal ardi wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan seterusnya sampai akhir surat Al-Furqan ayat yang ke-77. Ulaika alladziina yujzauna, dan seterusnya yang menyebutkan tentang balasan kebiasaan untuk hamba-hamba ibadur Rahman. Ibadur Rahman adalah hamba-hamba Allah yang istimewa, yang spesial. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ibadur Rahman, bermakna hamba-hamba Allah. Dalam hal ini ada dua makna. Yang pertama adalah bahwa semua manusia, orang kafir, orang muslim, orang ateis, merupakan hamba Allah. Seperti dalam firman-Nya surat Maryam, dan semuanya yang ada di atas bumi akan mendatangi Ar-Rahman dalam keadaan abadi, seorang hamba. Dalam hal ini makna yang pertama dan makna kedua adalah Ar-Rahman adalah hamba-hamba Allah yang mukmin, yang muslim, yang yakni orang-orang yang melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Ar-Rahman, hamba-hamba Allah, hamba-hamba dari Maha Penyayang. Kenapa diidafahkan kepada Ar-Rahman? Tidak dikatakan dari Allah dan hamba-hamba Allah. Gunakan kata ibadah Rahman. Salah satunya Syekh Abdul Rahman bin Sa'di dalam tafsirnya mengatakan penggunaan kata Rahman di sini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita, bahwa semua yang kita lakukan berupa amal saleh, salat malam, puasa, dan lainnya seperti amal saleh yang kita lakukan tidaklah kita lakukan kecuali dengan rahmat Allah. Tidaklah kita dapat melakukan amal soleh kecuali karena hidayah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka min ahadikum walakinnallaha yuzakki man yasha." Kalaulah bukan kasih sayang dan rahmat
gitu. Tidaklah seorang dapat melakukan amal soleh. Walakin Allah yasha. Allah Subhanahu memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, siapa itu ibadur rahman? Sampai selanjutnya kata para ulama Allah menyebutkan ada 11 sifat yang harus dimiliki seseorang. Yang pertama adalah yamshuna 'alal ardi, yakni orang yang berjalan di atas bumi. Hauna bermakna lemah lembut, yakni tidak dalam keadaan kesombongan, berjalan di atas bumi dengan keadaan tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan keadaan tenang, tidak angkuh. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah wa idza khatabahum jahiluna qalu salama. Ketika orang jahil, orang-orang yang tidak mempunyai ilmu berbicara kepadanya, kemudian dia membalasnya qalu salama. Dia mengatakan salam, keselamatan bagimu. Karena salah satu kriteria dari ibadah rahman adalah ketika orang-orang jahil, seperti sekarang ini, misalnya terjadi banyak perdebatan yang tidak bermanfaat sekali tersebar di medsos, menghabiskan banyak waktu. Tidak melayani yang namanya perdebatan. Dia hanya mendiami dengan mengatakan assalamu, keselamatan bagimu. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu aliyyun hamid." Tidak sama keburukan. Balaslah keburukan itu billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Kemudian sifat selanjutnya adalah alladzina yabituna lirrahmani sujada wa qiyama. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat orang yang berkaitan dengan bagaimana dia bermuamalah kepada sesama manusia. Kemudian di antaranya sifat ketiga dari hamba Allah Subhanahu wa taala adalah dia melaksanakan hakikat ubudiyahnya. Walladzina yabituna lirrahmani sujada wa qiyama. Orang yang yabit, orang yang menghabiskan malamnya dengan memperbanyak sujud, yakni memperbanyak salat di malam hari. Di antara sifat-sifat seorang muslim adalah yang paling penting adalah dia melaksanakan seluruh salat wajib, salat sunnah, dan yang paling ditekan ibadah sunnah, yang paling ditekankan adalah tentang salat lail, yakni salat malam. Banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad yang menjelaskan tentang bagaimana keutamaan salat lail. Di antaranya yakni perkataan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'da faridah as-salatul lail. Salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam. Kemudian hadis yang selanjutnya adalah alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus shalihin qablikum wa huwa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'ati wa minhatun lil itsm. Alaikum bil qiyamil lail. Wajib atau disunahkan bagi kalian untuk mengerjakan salat malam. Innahu da'abu shalihin qablikum. Karena sesungguhnya salat itu adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Dan itu merupakan sebuah qurbatun, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun lis-sayyi'at, dan sebuah penggugur dosa-dosa kalian. Waminha lil itsm, dan sebagai bentuk pengguguran dari dosa-dosa. Adapun waktu pengerjaan salat lail sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yakni adalah seluruh malam. Wa kana yusallina fi awalil lail, dan Nabi Muhammad salat di awal waktu dan di tengah waktu, wa fi akhiril lail, dan beliau terkadang juga melaksanakan salat malam di akhir malam. Tetapi yang paling diutamakan di antara seluruh waktu pengerjaan salat ini adalah as-sulusul laili, sepertiga malam terakhir. Karena Nabi Muhammad SAW berfirman bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia pada waktu tersebut. Tanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ila sama'id dunya hina yabqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia yabqa thulutsal lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala tetap atau berlama-lama di waktu sepertiga malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yud'ini fa astajib lahu." Siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan doanya. Wa man yas'alni fa u'tiyahu. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu. Siapa yang memohonkan ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni orang tersebut. Dan ibadur rahman, dia senantiasa memanfaatkan waktu malamnya tersebut untuk beristighfar, untuk meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu tersebut. Lihat bagaimana ketika siangnya mereka melaksanakan muamalat, berhubungan dengan manusia dengan akhlak karimah, dan ketika di waktu malamnya mereka bermunajat, berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu tersebut. Di waktu kebanyakan orang-orang dalam tidurnya, dia meninggalkan tempat tidurnya, bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan
tentang sifat ibadur rahman. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Yakni orang-orang yang berkata atau berdoa, Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, palingkanlah kami dari neraka jahannam. Lihat ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, melaksanakan muamalah terbaik kepada manusia, mereka tidak ujub, mereka tidak ria, mereka tidak berbangga dengan amal-amalnya, tetapi mereka semakin takut bahwa amalnya tersebut tidak diterima. Dalam hal ini mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang merasa bangga karena dia telah banyak berpuasa, merasa bangga karena dia telah melaksanakan salat-salat wajibnya, merasa bangga terhadap salat malamnya. Tetapi hamba Allah yang benar-benar tidak merasa bangga dengan amal saleh yang dia lakukan, tetapi ada perasaan takut bahwa amal salehnya tersebut belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan banyaknya ilmu tersebut, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut ini merupakan buah dari ilmu. Asamaratul ilmi al-khasyah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad. Buah dari ilmu yang kita kaji, yang kita dapatkan adalah al-khawf, perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari perasaan takut ini, dia banyak berdoa agar dia tidak terkena siksa dari api neraka. Inna azabaha kana gharama. Karena azabnya adalah gharama. Gharama dalam bahasa Arab bermakna sesuatu yang pedih. Dalam salah satu tafsir adalah azabnya adalah pedih. Kemudian dalam tafsir yang lain, al-gharama bermakna ketika sesuatu tersebut menempel kepadanya, maka dia akan tetap berada di sana selama-lamanya atau abadi. Karena azab bagi para penghuni neraka adalah azab yang kekal. Innaha sa'at mustaqarran wa muqamah. Dan sesungguhnya itu adalah tempat mustaqar, tempat persinggahan, dan al-muqamah. Muqamah bermakna tempat berkediaman. Karena sesungguhnya neraka adalah seburuk-buruknya tempat mustaqar, seburuk-buruknya tempat untuk persinggahan, dan seburuk-buruknya tempat untuk kembali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan tentang siapa yang dimaksud dengan al-ibadur rahman, yakni mereka walladzina idza anfaqu, yakni orang-orang yang ketika membelanjakan, menginfakkan hartanya, yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama, yakni orang-orang yang tidak boros, wa lam yaqturu, dan tidak juga pelit, wa kana baina dzalika qawama, dan terhadap yang demikian itu dia bersifat qawama, pertengahan, yakni pertengahan di antara sifat
kikir, dan sifat boros. Sebagian orang mungkin ketika dia memiliki harta yang banyak, dia menggunakan harta tersebut untuk membelanjakan segala sesuatu, hatta bahkan sampai sesuatu yang tidak bermanfaat. Dan sebagian orang mungkin karena terlalu mencintai hartanya, dia enggan atau pelit membelanjakan hartanya tersebut di jalan Allah. Akan tetapi orang-orang ibadah Rahman adalah dia yang bersifat pertengahan, tidak pelit dan tidak kikir. Sebagian ulama menjelaskan anfaqu di sini adalah membelanjakan atau berinfak dengan segala sesuatu yang hukumnya mubah. Akan tetapi jika infak di sini adalah infak yang bersifat wajib, maka tidak mengapa. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah mereka yang menjauhi segala dosa-dosa besar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, adalah mereka yang tidak menyembah atau menyeru kepada selain Allah. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq, dan tidak membunuh nafs dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak berzina. Di antara sifat yang tampak dari ibadah Rahman yang bertakwa adalah menjauhi segala dosa-dosa besar, terutama yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yakni asyirku billah, dosa mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dosa membunuh, qatlun nafs, dan dosa berzina. Hal ini juga serupa dengan sabda Nabi Muhammad ketika salah seorang sahabatnya Abdullah bin Mas'ud datang kepada Rasulullah bertanya, "Ya Rasulullah, ayu dzambin akbar?" Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Kemudian Nabi Muhammad berkata, "Anta syirka, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaq." Engkau menjadikan tandingan bagi Allah, sementara Dia yang menciptakanmu. Wa qatala nafsi billati harrama Allah, dan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tazni jariyata halilika, dan engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ketiga dosa ini adalah dosa yang sangat besar. Dan Al-Imam Qurtubi dalam kitabnya Al-Kabair menjadikan tiga dosa tersebut, dosa syirik, dosa membunuh jiwa, dan dosa berzina, menjadi dosa awal atau dosa besar yang menjadi urutan paling atas dalam kitabnya Al-Kabair tentang dosa-dosa besar. Tentang dosa yang pertama, dosa syirik, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, merupakan dosa yang paling besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru." Sesungguhnya Allah tidak. Innallaha yaghfiru jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa syirik. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah alladzina la yashhudun zur, orang-orang yang tidak menyaksikan az-zur. Zur di sini bermakna segala sesuatu perbuatan kebatilan atau mereka tidak menghadiri acara-acara kebatilan
yang dilakukan oleh orang-orang fasik, yang dilakukan oleh orang-orang yang lalai, baik berupa perayaan orang-orang kafir atau konser-konser atau sebagainya yang merupakan perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menjauhkan seseorang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa idza marru bil lagwi marru kirama. Dan ketika dia melalui perbuatan lagu, perbuatan yang sia-sia, marru kirama, dia berlalu dengan mulia. Sifat ini merupakan sifat yang sangat penting yang dimiliki oleh seorang muslim. Ketika dia menemukan sesuatu yang lagu, sesuatu yang tidak berguna, majelis yang di sana tidak ada faedah ilmu, maka dia tidak menghampiri majelis tersebut. Dia marru kirama, dia berlalu dari majelis kesiaan tersebut. Berapa banyak kita jumpai di laptop, di HP, di media sosial, banyak di situ sesuatu yang lagu, yang tidak ada faedahnya. Adapun orang-orang saleh tidak banyak terjerumus ke dalam sesuatu tersebut. Kemudian sifat yang selanjutnya adalah alladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim lam yakhiru 'alaiha tsumma umyana. Adalah orang yang ketika diingatkan ayat-ayat wa idza dzukiru bi ayati rabbihim, dan ketika diingatkan ayat-ayat Rabb-nya, lam yakhiru, mereka tidak berpura-pura summa wa umyana, tidak berpura-pura buta dan tuli. Artinya mereka ketika dibacakan Al-Quran, maka mereka memperhatikan, mendengar dengan seksama ayat yang dibacakan tersebut. Mereka mentadabburi ayat-ayat tersebut. Mereka tidak seperti orang Quraisy yang ketika Nabi Muhammad SAW membacakan kepada mereka Al-Quran, orang-orang Quraisy tersebut berpura-pura tuli, bahkan mereka menjadikan atau membuat sumbatan di telinga mereka bahwa mereka tidak mendengar Al-Quran tersebut. Kemudian sifat selanjutnya adalah illa man tabu amanu amal sholihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Sifat-sifat yang pertama dari sifat tawadu, sifat melaksanakan qiyamul lail, sifat membelanjakan harta, dan seterusnya yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala merupakan sifat yang mulia. Dan bagaimana jika seseorang tersebut sempat melakukan perbuatan dosa mensyirikkan Allah, dosa membunuh, atau dia sempat berzina, apakah tidak ada kesempatan bagi orang tersebut untuk menjadi hamba Allah yang spesial? Apakah orang-orang yang berdosa tidak ada pintu bagi mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang ibadah Rahman? Dalam ayat ini Allah berfirman, illa man taba, kecuali orang-orang yang bertobat. Masih ada kesempatan untuk orang-orang yang pernah terjerumus pada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil, untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Dengan apa? Dengan dia bertobat kepada Allah, dengan dia melaksanakan tobat tersebut dengan beramal saleh, maka orang-orang tersebut
yubadilullahu sayyi'atihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal-amal masa lalunya dan menjadikan amal-amal masa lalunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup dengan bertobat, harus dengan melaksanakan pembuktiannya, yakni pembuktian dari tobat tersebut adalah melaksanakan amal-amal soleh tersebut. Kemudian sifat terakhir dari ibadah rahman adalah walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Yang berkata, aku berdoa, ya Tuhanku, hab lana min azwajina, jadikanlah pasangan-pasangan kami, jadikanlah istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan anak kami, qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami. Di ayat ini menjelaskan tentang seorang muslim tidaklah egois. Seorang muslim, seorang ibadah rahman tidak hanya mementingkan ibadahnya, tidak puas dengan ibadah yang bersifat fardiyah, ibadah yang bersifat sendiri, tetapi dia senantiasa juga memperhatikan keluarganya, memperhatikan anak-anak istrinya dengan berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah istri-istri kami, anak keturunan kami sebagai qurrata a'yun, sebagai penyejuk pandangan kami. Wa ja'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai teladan lil muttaqina imama, sebagai teladan bagi orang-orang yang beriman. Ayat ini juga merupakan doa yang sering dibacakan atau menganjurkan diperbanyak oleh muslim untuk menjadikan dia sebagai al-imam lil muttaqina imama, sebagai panutan dalam segala urusan. Kemudian ayat ini ditutup dengan ulaika yujzauna ghurfata bima sabaru. Mereka adalah orang-orang yang disebutkan tadi yang mempunyai berbagai sifat kemuliaan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ghurfata, dengan kamar-kamar di surga, ruangan di surga. Bima sabaru wa yulqauna fiha tahiyatan wassalam. Bima sabaru, mereka mendapatkan balasan karena kesabaran mereka. Kenapa di sini menggunakan kata kesabaran? Karena amal-amal yang telah disebutkan sebelumnya tidak dapat terlaksana kecuali dengan kesabaran. Salat malam, berinfak dan sebagainya, semua tidak akan terlaksana kecuali dengan kesabaran. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberi syarat di sini, menjelaskan bima sabaru, karena kesabaran mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dosa-dosa besar yang telah disebutkan sebelumnya. Wa yulquna fiha tahiyatan wa salaman. Dan ketika mereka masuk ke surga, mereka disambut tahiyatan wa salaman. Mereka disambut oleh para malaikat. Mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa taala tahiyatan, dengan ucapan selamat. Selamat karena kalian telah berhasil. Selamat karena kalian telah masuk ke dalam surga. Khalidina fiha. Mereka di dalam surga khalidina, kekal di dalamnya. Hasunat mustaqarra wa maqama. Surga itu merupakan hasanah, tempat terbaik,
mustaqarra wa muqamah, tempat tinggal terbaik bagi seseorang, tempat kembali yang paling baik, merupakan kampung halaman yang paling baik bagi seseorang muslim. Al-ibadur rahman. Demikian sifat-sifat ibadur rahman yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tahiyat wa salam, ucapan selamat kepada orang-orang tersebut. Demikian apa yang dapat kita bahas pada kesempatan subuh kali ini. Naktafi bihadzal qadar. Bidoa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi